SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Enggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi ucapan Irma ya, politisi dari Nasdem kalau tidak salah, yang menyamakan Nabi Muhammad dengan kepala negara lain tidak sempurna ya dalam memimpin umat ya. Soekarno itu tidak sempurna, Soeharto, SBY, Megawati, dan bahkan Rasulullah itu juga tidak sempurna karena dia manusia meskipun dipilih oleh Allah. Nah, ini di sini ada masalah ya. Rasulullah itu dia di dalam bertindak dan berpikir dan berperilaku dan mengambil keputusan politik itu semuanya dibimbing oleh wahyu ya, bukan karena hawa nafsunya sendiri, bukan karena paradigmanya sendiri, tapi karena dia mengikuti perintah-perintah dari Allah. Seperti waktu hijrah ya, itu bukan sebuah keputusan politik, tapi dia Rasulullah bersama para sahabatnya mengikuti perintah dari Rasulullah untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau misalnya tidak diperintahkan oleh Allah pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, kalau tidak disuruh, tidak diperintahkan oleh Rasulullah pindah, tentu Rasulullah tetap di Mekah meskipun hancur di situ. Tetapi karena ini perintah dari Allah, maka Rasulullah hijrah, pindah ya, menempuh perjalanan yang jauh ratusan kilometer ke sebuah kota baru yang namanya Yathrib ya. Jadi berbeda dengan pemimpin politik atau kepala negara ya, bahwa Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai pemimpin politik juga pemimpin keagamaan, itu betul-betul bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena mengikuti wahyu dari Allah, bukan maunya sendiri. Sementara kepala negara atau pemimpin politik itu ketika dia berbuat, biasanya dia didorong oleh nafsu kekuasaannya, didorong oleh kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan dinasti pertemanannya, ada besaran-besaran material, ada keinginan untuk termasyhur, ada keinginan untuk meninggalkan legacy ya bagi sejarah, sehingga dia mengambil keputusan-keputusan yang bisa saja dan justru merugikan banyak orang. Dan di situ titik ketidaksempurnaannya, dan di situ dia melakukan kekeliruan sebagai pemimpin, berbeda dengan Nabi Muhammad. Dan kita lihat bagaimana cara berpikir seorang politisi perempuan yang sangat mengecewakan dari segi Islam. Dan kita lihat ya, pandangan respon dari Habib Rizik terhadap politisi tadi, dan juga respon terhadap dari seorang ustadz muda, Ustadz Uli Nuha, yang tampaknya memang baik Habib Rizik maupun ustadz muda ini memiliki cara berpikir yang Islami. Assalamualaikum. Yang berani-beraninya bilang Nabi Muhammad SAW itu tidak sempurna. Pertanyaannya, dia ini kurang baca, dungu, atau sengaja ribut? Jangan asal ngoceh kalau otak belum dipakai. Udah jelas-jelas Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan dari malaikat dan manusia. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Faktanya, Nabi Muhammad SAW itu pilihan Allah, bukan pilihan koalisi partai. Kalau Allah yang pilih, apa mungkin cacat? Kalau Allah yang pilih, apa mungkin tidak sempurna? Jangan sok lebih suci dari Allah kamu. Udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik bagimu. Ironisnya, teladan terbaik kok dibilang tidak sempurna. Coba sebut satu orang aja yang lebih sempurna dari Rasulullah. Ada nggak? Hei rakyat Indonesia, kayak gini loh kualitas pejabat kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan itu bukanlah kesombongan. Pertanyaan retorisnya, pemimpin seluruh manusia dikatakan tidak sempurna. Apa tolak ukur omongan kamu? Yang dipakai itu otak, bukan dengkul. Bahkan udah jelas Rasulullah SAW bilang, "Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Logikanya adalah, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, kok dibilang tidak sempurna? Otak dipakai. Jangan asal bacot. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, An-Nabi SAW ma'sumun min kulli naqsin fi khuluqihi wa khalqihi wa aqlihi wa huwa fi qimatil kamal. Nabi SAW terjaga dari segala kekurangan dalam akhlak, fisik, dan akal. Beliau di puncak kesempurnaan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga bilang, "Man yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad jahila haqiqatal Islam." Siapa yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia bodoh tentang hakikat Islam. Duh banget ngatain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sempurna. Istighfar. Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah, ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau bicara syiar Allah, berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang paling mulia, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sa'airillah, merupakan bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang ta'zim Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi, Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu, saudara, walaupun merupakan pilihan Allah, tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara, Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, semua presiden tidak sempurna, Muhammad juga tidak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna, saudara, ya memang tidak sempurna. Tapi begitu dia katakan Rasulullah tidak sempurna, padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi, ini sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kalau mau bicara politik, bicara politik, saudara. Nah, jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal agama, saudara. Nah, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga, Bu. Seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya, emang dia nggak pernah ngaji. Jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Mengorangkan Tuhan haram. Itu bisa membatalkan akidah kita. Nah, sekarang muncul
Nabi itu rembes. Rembes itu ingusan. Anak kecil kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari. Atau orang di Jawa bilang apa? Rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, saudara. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Hati-hati, saudara. Kita dengar ceramah Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut mentertawakan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada yang ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang. Jalan, tinggalin itu tempat. Saudara, siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat. Saudara, ini bukan buat candaan, bukan. Nah, mereka bilang, ini kan cuma bercanda.